Halo Sobat Trading Muda. Sebelumnya kita harus sudah pastikan memiliki atau sudah menginstal MetaTrader 5. Di sini saya akan gunakan produk GBP USD karena memang ini salah satu produk yang banyak diminati karena memang terbukti volatilitasnya sangat tinggi. Jadi dengan GBP USD ini saya akan aplikasikan menggunakan indikator moving average. Saya hanya menggunakan single moving average, jadi untuk lebih sederhana cara pembacaannya dan logiknya juga mudah untuk nanti kita buat suatu EA. Nah, saya akan pasangkan dulu untuk indikatornya. Nanti coba kita pelajari logika dari indikator ini untuk nanti bisa kita aplikasikan ke dalam robot trading. Nah, defaultnya biasanya dia 12 atau 14. Di sini saya menggunakan untuk moving average periode 21. Jadi yang moving average middle di tengah-tengah ya. Metodenya saya kasih eksponensial, kemudian amplitude-nya saya isi tetap close. Shift-nya pastikan juga 0. Kita oke. Nah, sekarang pasang suatu moving average di pair GBP USD dengan time frame H1. Nah, kita lihat dari awal bulan di tanggal 1 Maret ya, awal bulan Maret. Di sini terbukti sekali bahwa memang GBP USD ini sangat trending volatilitasnya. Jadi trennya panjang-panjang. Nah, kalau lihat dari tanggal 1 Maret ya, awal Maret, naik turunnya sangat jelas sekali. Nah, jadi logika moving average ini adalah apabila candle atau ya candle cross garis moving average, jadi cross body dan terjadi open di atas moving average, maka ini adalah saat untuk buy. Sebaliknya, apabila dia terjadi open di bawah moving average, seperti ini ya, maka saat untuk ambil sell atau timing to sell. Jadi sederhana, untuk menggunakan moving average sangat sederhana logikanya. Terjadi open di atas moving average adalah buy, terjadi open di bawah moving average adalah sell. Nah, logika inilah nanti yang akan kita aplikasikan ke dalam suatu EA, robot trading. Jadi di sini saya memang sengaja hanya menggunakan single indikator, yaitu moving average, agar kita lebih mudah untuk menerima logikanya atau logiknya nanti kita terapkan di EA. Nah, untuk potensi seperti ini contoh. Nah, ini. Jadi dia tren naik, cuma turun dulu sebentar baru naik. Kemudian di sini setelah tren turun ada naik sedikit ya, naik sedikit. Kemudian turun lagi. Nah, di sini juga sama, ada naik sedikit, kemudian turun lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan false signal atau signal palsu. Jadi sebenarnya tren panjangnya dia tren turun, cuma terjadi koreksi-koreksi sedikit, yang itu yang nanti kita sebut dengan signal palsu. Nah, signal palsu nanti yang akan memicu terjadinya nilai resiko atau cut loss ya. Cut loss kan. Contoh di sini di awal bulan Maret ini tren panjangnya dia adalah tren naik. Cuma terjadi open di bawah moving average yang ini menyebabkan terjadinya open sell. Open sell kemudian terjadi
open lagi di atas moving average, ini jadi open buy, otomatis yang sell tadi adalah di close, jadi sweet position. Jadi ini yang dinamakan, kalau di MetaTrader 5 ada menu baru, yaitu namanya first in first out. Jadi nanti kita akan memanfaatkan menu itu secara default, dia sudah tergabung di MetaTrader 5. Jadi di saat terjadi open posisi baru lagi, maka open posisi sebelumnya akan otomatis terlikuidasi. Jadi itu nanti yang akan kita manfaatkan. Jadi di strategi ini nanti kita tidak menggunakan stop loss dan take profit, karena kita memanfaatkan tools baru atau menu baru dari MetaTrader 5, yaitu first in first out. Jadi contoh di fall signal tadi. Jadi dia otomatis terjadi open sell di bawah moving average, sedangkan tren panjangnya sebenarnya tren naik. Kemudian berikutnya dia terjadi open lagi di atas moving average, maka otomatis sell yang tadi diambil otomatis akan di close, sedangkan harganya kondisi moving average atau tren naik, otomatis terjadi resiko di sini, resiko dari signal palsu. Nah, signal palsu ini nanti kita bisa minimalis, kita bisa hilangkan dengan cara yaitu memperbesar time frame. Nah, kita coba time frame-nya kita naikkan ke H4. Nah, di time frame H4 dari awal bulan Maret ya di sini sampai Maret hampir tidak ada fall signal. Jadi kalau ini Anda lihat di sini, ini bukan fall signal karena tidak terjadi open price atau open candle di atas moving average yang menyebabkan terjadinya open buy. Tren panjang tetap tren turun. Nah, ini juga sama. Ada satu ekor ke bawah, tapi kan tidak terjadi open candle di bawah moving average, jadi tidak memicu untuk terjadinya open sell. Nah, jadi kita dengan menggunakan H4, signal palsu untuk di bulan Maret hampir tidak ada. Jadi yang tadinya kita menggunakan H1, banyak sekali muncul signal palsu, yang itu akan memperbesar nilai resiko, karena otomatis signal palsu akan memungkinkan terjadinya loss. Nah, sekarang berarti nanti kita aplikasikan moving average ini di time frame H4 untuk GBP USD. Nah, setelah kita ketemu logika parameternya untuk kita buat EA, langsung kita masuk ke menu Expert Advisor, kita klik kanan di sini, kita pilih Create Editor. Nah, kita akan buat Expert Advisor baru. Pilih yang Expert Advisor Generate, karena kita akan membuat baru. Kemudian kita Next. Kita kasih nama EMA.21. Untuk time frame, karena kita hanya menggunakan satu time frame 4, kita bisa isi time frame-nya 4. Untuk simbolnya kita kosongkan, jadi supaya nanti strategi ini bisa kita aplikasikan di currency yang lain. Jadi itu nanti untuk membuat diversifikasi produk. Jadi kita dengan satu strategi, kita bisa aplikasikan di produk-produk yang lain. Kita klik Next. Sekarang kita tambahkan signalnya, atau parameter untuk signal yang kita tadi mau kita pakai. Kita pilih yang moving average. Time frame-nya kita ganti ke 4. Periodenya kita sesuaikan dengan periode moving average yang tadi sudah kita pelajari, itu 21. Shift-nya tetap 0. Metodenya kita pilih yang eksponensial. Ya, kita oke. Nah, kita sudah mempunyai suatu signal EA yang akan kita gunakan. Kita langsung klik Next. Jadi kita hanya menggunakan satu
indikator. Jadi di sini ada menu add, kita bisa menambahkan lagi 2 atau 3 indikator untuk parameter. Cuma saya akan kenalkan yang sangat mudah, yaitu sangat sederhana logika yang tadi kita pelajari. Kita hanya menggunakan satu indikator. Klik next. Nah, untuk trailing stop loss kita tidak gunakan. Tadi kita sampaikan kita tidak menggunakan trailing stop loss. Sedangkan di sini di meta 5 kita disediakan untuk pilihan untuk stop loss bisa berdasarkan stop loss fix. Mau kita isi 20, 25, 30 atau 50 trailingnya. Atau stop loss berdasarkan moving average juga bisa. Atau stop loss berdasarkan parabolic SAR juga bisa. Jadi ada pilihan yang kita bisa gunakan nanti ke depan. Nah, cuma di sini saya akan sekali lagi itu kita menggunakan robot yang sangat sederhana. Namun untuk hasil juga tidak bisa diabaikan hasilnya. Kita tidak menggunakan stop loss, langsung kita next. Untuk lot kita bisa pakai lot yang paling kecil dulu, yaitu 0,01. Nah, kemudian kita finish. Ya, setelah jadi, jangan lupa untuk kita compile jadi satu file yang siap dipakai untuk EA. Kita tunggu di sini sedang terjadi generate. Apabila nanti bisa 100%, berarti signal yang tadi kita bikin atau EA yang tadi kita bikin tidak ada error, berarti bisa digunakan. Ya, sudah selesai. Jadi 0 error dan 0 warning. Jadi EA ini sudah kita bisa gunakan. Kita close untuk meta editornya. Kita lihat di kolom menu advisor. Nah, sudah ada. Tadi yang kita bikin EMA 21 sudah ada. Sekarang gimana caranya untuk menambahkan ke sini, ke MetaTrader. Kita tinggal geser aja di kiri. Kita geser ke chart yang tadi akan kita pasang EA. Nah, jangan lupa untuk kita klik Allow Automated Trading-nya. Inputnya kita cek. Nah, di sini defaultnya dia stop loss sama take profit ada isinya 50 poin buat 0. Jadi kita tidak menggunakan take profit dan stop loss untuk memaksimalkan keuntungan karena di sini kita menggunakan H4 dan H4 itu trennya panjang. Jadi kita harus bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan profit yang maksimal. Jadi untuk profitnya tidak kita batasi. Jadi itu aja yang diperhatikan untuk stop loss sama take profit kita 0. Oke, kita klik OK. Nah, di pojok kanan atas sudah muncul EA yang tadi kita insert di chart GBP USD A4. Cuma ini masih ada simbol merahnya karena di automatic tradingnya belum kita klik. Jadi nanti kalau ingin mengaktifkan tinggal diklik automatic tradingnya. Nah, sebelum kita aktifkan kita coba backtest untuk EA yang EMA 21 kita backtest. Kita klik kanan. Nah, kita masuk menu tes. Nah, ini tampilan untuk backtestnya sudah masuk di sini. Simbolnya GBP USD, time frame yang kita pakai H4. Kemudian date-nya kita pakai last month, jadi mulai tanggal 1 Maret sampai 1 April di sini ya. Kemudian deposit kita menggunakan dana 10.000 dengan leverage 1:100. Kemudian di input kita cek. Nah, inputnya stop loss tetap kita hilangkan karena kita tidak menggunakan stop dan take profit untuk memaksimalkan hasil. Nah, untuk lot kita bisa coba di lot paling kecil dulu 0,01. Jadi kalau dengan modal 1000 dan kita menggunakan lot 0,01 itu berarti kita hanya menggunakan 0,1% dari modal kita untuk trading. Jadi kalau kita ingin naikkan, kita bisa naikkan di 0,1. Berarti kita menggunakan 1% dari modal, itu sudah sangat aman, masih sangat aman. Kita coba di lot paling kecil dulu 0,01, nanti kita lihat hasilnya. Oke, setelah input sudah kita set,
Sekarang kita klik start di pojok kiri bawah. Nah, sudah selesai. Kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat kembali di chartnya untuk bulan Maret, jadi dia terjadi satu open sell di bawah karena kita startnya di awal Maret, sell, kemudian ternyata naik, open buy di sini, jadi otomatis sell yang di sini di open buy di sini terjadi risiko, kemudian buy di sini, close di sini karena ada open di atas di bawah moving average, jadi itu men-trigger untuk sell, maka yang buy di close. Baliknya, sell yang di sini trigger buy di sini, jadi sell yang sebelumnya di close, ini profit panjang sekali. Terakhir open buy di sini sampai akhir Maret masih open, jadi belum close sampai tanggal 1 sekarang. Nah, sekarang kita lihat hasil backtestnya. Nah, hasil backtestnya dari modal 10.000 terjadi total profit 194. Ya, jadi profit 194 pip atau kita nggak tadi maksudnya dengan pip, jadi 194 pip. Yang loss ada 5 pip ya. Gross profitnya 200 pip. Ini kita tadi menggunakan lot 0,01. Jadi kalau ya nanti kita coba naikkan lotnya di 0,1, maka hasilnya akan 10 kali lipat. Jadi dengan menggunakan robot yang sederhana, kita pun sudah bisa menghasilkan profit untuk satu currency GBP USD di time frame H4. Sekarang kita coba lagi tes. Kita inputnya kita ubah di lot yang 0,1. Ya, 0,1. Kita backtest. Ya, sudah cukup, selesai. Nah, backtestnya. Nah, begitu lotnya kita rubah ke lot 0,1, yaitu 1% dari modal, maka profitnya pun juga ikut naik jadi 1944 pip atau poin. Jadi dengan modal 10.000 dan kita tradingkan di 1%, kita sudah bisa menghasilkan hampir 20% dari modal kita dalam 1 bulan. Jadi walaupun dengan metode yang sangat sederhana, dengan moving average single indikator, moving average 21, kita tradingkan di GBP USD time frame H4, kita sudah bisa menghasilkan profit hampir 20% dari modal. Nah, tentu ini tidak berarti bulan depan pun akan sama hasilnya, karena kan kita menggunakan backtest, yaitu hasil 1 bulan terakhir. Tapi minimal metode ini jalan atau strategi ini bisa digunakan. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita memang berharapnya jangan lebih dari 50%. Jadi contoh, walaupun keuntungan ada 1.900, ya kita untuk bulan depan maksimal berharapnya di 900 saja sudah bisa. Sudah bisa kita harapkan lah 50%-nya dari 50%-nya dari hasil backtest. Nah, tentunya dengan 1% adalah sangat kecil kalau kita menggunakan investasi di 1% dari modal kita. Hasil akan lebih stabil kalau kita gunakan diversifikasi, yaitu maksimal adalah 10% dari modal, itu yang kita tradingkan maksimal. Lebih baik di bawah itu. Jadi contoh, dengan strategi yang sederhana ini, moving average, kita tradingkan di 5 currency.
Berarti kan kita hanya menggunakan 5% kita untuk trading. Jadi 5 currency, baik itu di GBP USD, Euro USD, USD JPY, Aussie USD. Jadi kita ambil yang 5 currency major, itu kita terapkan dengan strategi ini, tentu hasilnya akan lebih stabil. Karena kan saling melengkapi nanti. Toh itu pun kita baru menggunakan 5% dari modal. Jadi sangat safe. Nah, inilah strategi sederhana, mudah, yang saya coba sharing ke sahabat trading muda. Supaya siapa tahu nanti ada manfaatnya. Semoga ini juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat untuk bisa memaksimalkan hasil trading dengan menggunakan EA. Jadi tidak perlu lagi harus belajar repot-repot EA. Cukup Anda gunakan MetaTrader 5 dan terapkan aplikasi ini di trading Anda. Nah, setelah kita sudah pasangkan di chart, nah bagaimana cara mengaktifkannya adalah tinggal diklik aja tombol auto tradingnya ini. Diklik, nah otomatis dia sudah aktif. Memang kalau kita menggunakan laptop, berarti laptop kita harus nyala 24 jam. Nah, kan lebih baik kalau kita menggunakan VPS atau sewa VPS. Nah, nanti untuk masalah VPS, penggunaan VPS, dan VPS mana yang baik digunakan, berdasarkan pengalaman saya, nanti saya akan share di video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom di bawah. Semaksimalnya saya akan sampaikan atau jawab sesuai sebatas kemampuan saya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan like, serta tombol loncengnya juga diklik, supaya untuk video-video berikutnya Anda tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam trading mudah, salam profit.